Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di pembahasan tentang tata tulis karya ilmiah atau TTKI. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang struktur buku PA atau struktur buku proyek akhir untuk mahasiswa D3 khususnya. Di sini sebelumnya saya perkenalkan diri, yaitu nama saya Rafli Firdaus Falaka dari D3 Teknik Informatika PENS PSDK U96. Oke, langsung saja kita simak untuk materinya kali ini. Saya akan menjelaskan tentang struktur buku PA. Jadi pada pembahasan kali ini ada dua bagian yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai proposalnya atau proposal PA, lalu yang berikutnya yaitu laporan atau buku laporan untuk proyek akhirnya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai proposal PA. Pada pembahasan ini yang akan saya bahas itu mengenai strukturnya saja. Jadi untuk proposal PA itu di sini terbagi menjadi 4 poin penting. Jadi yang pertama itu ada halaman depan. Halaman depan ini ya biasanya berisi tentang judul, nama penulis atau pemilik PA, dan nama instansi dan juga tahunnya. Lalu untuk bab pertama atau selanjutnya itu yaitu bab 1, berisi pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini atau bab 1 terdapat beberapa poin lagi, yaitu yang pertama latar belakang, identifikasi permasalahan, serta tujuan dan manfaat. Lalu pada bab 2 atau yang berisi latar belakang, di sini tuh berisikan tentang deskripsi permasalahan, deskripsi solusi, dan juga deskripsi tentang sistem. Karena kebetulan saya itu mahasiswa jurusan Teknik Informatika ya. Jadi kemungkinan ada deskripsi mengenai sistem yang akan digunakan nantinya ketika penggarapan PA tersebut. Lalu yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya berisi tentang referensi yang digunakan. Semakin banyak referensi itu juga akan semakin memperkuat kita dalam pengajuan proposal PA. Berbeda dengan laporan ya. Di proposal ini biasanya memang lebih singkat penulisannya, jadi strukturnya juga tidak terlalu banyak, hanya ada 4 poin penting saja. Lalu untuk selanjutnya mengenai laporan akhir, pada laporan akhir ini terbagi menjadi 8 bagian ya. Jadi ada 2 slide nantinya. Jadi slide yang pertama itu berisi tentang cover, halaman depan, daftar isi, dan bab 1. Jadi untuk cover ini ya pastinya teman-teman juga sudah tahu ya. Memang cover ini hampir sama dengan halaman depan, cuma memang ada beberapa perbedaan. Jika di cover ini biasanya tulisannya itu lebih kompleks dan resmi, sedangkan di halaman depan itu lebih lebih spesifik lagi kepada proposal, kepada laporan kita gitu, seperti itu. Jadi setelah cover dan juga halaman depan nantinya akan diteruskan dengan daftar isi, di mana daftar isi ini berisi tentang 3 bagian. Yang pertama daftar isi untuk halaman ya. Jadi daftar isi untuk halaman itu seperti misalkan bab 1 ada di halaman berapa, itu daftar isi halaman. Jadi selanjutnya juga ada daftar untuk gambar. Jadi gambar itu terdapat di halaman berapa saja, itu nanti juga dicantumkan. Juga jika ada tabel ya, saya rasa pasti ada tabel sih. Jadi ada juga daftar isi untuk tabel nantinya. Untuk bab 1 sama seperti pada proposal, juga ada latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, dan juga manfaat. Lalu untuk selanjutnya ada bab 2, bab 3, bab 4 serta daftar pustaka ya. Jadi untuk bab 2 ini yaitu mengenai deskripsi sistem, ada beberapa poin. Yang pertama deskripsi permasalahan, deskripsi solusi, serta deskripsi untuk sistem yang digunakan, sama seperti pada proposal tadi. Yang berbeda di sini ada bab 3 yaitu eksperimen. Pada eksperimen ini berisi, sebenarnya eksperimen ini lebih ke pembahasan sih. Jadi pembahasan tentang PA kita itu dituliskan pada bab 3 ini, pada eksperimen. Jadi dirincikan semuanya, mulai dari tahapan, pengujian, hingga hasil yang didapatkan. Lalu yang terakhir pada bab ya, pada bagian bab itu bab 4 yaitu penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan di sini
ya berisi tentang kesimpulan tentang PA kita, dan juga saran ini biasanya saran itu didapat dari orang yang telah menguji PA kita, beberapa orang yang telah menggunakan PA produk dari kita. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi juga tentang referensi yang digunakan seperti pada proposal tadi. Mungkin referensinya itu juga akan bertambah ya seharusnya ketika penyusunan laporan. Karena kan referensi yang akan digunakan itu justru akan lebih banyak mengenai pembuatan laporannya ataupun proyeknya. Nah, serta untuk perbedaannya di sini ya antara proposal dan laporan. Nah, pada proposal itu tidak ada cover dan juga tidak ada bab 3, bab 4 serta daftar pustaka. Untuk laporan memang harusnya lebih kompleks karena kan laporan yang namanya juga laporan gitu ya. Jadi harus lebih lengkap lah pastinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur proposal ataupun laporan untuk proyek akhir D3 ya, diploma 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.